Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zihan dengan NIM 250201020564, Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil review terhadap dua penelitian, yaitu penelitian pertama yang menggunakan metode regresi linear berganda dan penelitian kedua yang menggunakan metode SAM-PLS. Langsung saja kepada penelitian pertama. Penelitian pertama yaitu regresi linear berganda dengan judul penelitian yaitu pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS. Konsentrasi SDM, metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif regresi linear berganda. Alasan pemilihan penelitian pertama ini adalah penelitian menggunakan regresi linear berganda karena memiliki dua variabel independen yaitu disiplin kerja dan gaya kepemimpinan serta satu variabel dependen yaitu kinerja karyawan. eh Metode ini sesuai untuk menguji pengaruh secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil review, penggunaan regresi linear berganda sudah tepat dan model regresi layak digunakan. Namun, terdapat beberapa kekurangan, antara lain adalah jumlah populasi belum dijelaskan secara lengkap. Kemudian research gap belum mencantumkan identitas penelitian terdahulu secara lengkap. Kemudian nilai R-table belum ditampilkan dan tabel uji heteroskedastisitas belum disajikan. Kemudian selanjutnya adalah penelitian untuk SAMPLS. Berikut untuk identitas penelitian yang kedua yaitu SAMPLS dengan judul tugas akhir analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KPP Madya Jakarta Barat. Konsentrasi SDM, kemudian metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif SAMPLS. Penelitian kedua ini menggunakan SAMPLS karena memiliki model yang lebih kompleks, yaitu work-life balance dan stres kerja sebagai variabel independen, motivasi kerja sebagai variabel intervening, dan kinerja pegawai sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil review, penggunaan sampel S sudah sesuai. Penelitian ini juga melakukan evaluasi outer model melalui outer loading APE, validitas diskriminan, composite reliability, dan Cronbach alpha. Inner model juga dievaluasi melalui R square, square, NFI, koefisien jalur, dan bootstrapping. Kemudian di sini adalah kritik utama dalam penelitian sampel S yang ditemukan yaitu terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, nilai PIF tidak tersedia dalam hasil penelitian sehingga potensi multikolinaritas belum dapat dievaluasi berdasarkan hasil. Kedua, terdapat hasil yang menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil ini perlu dibahas lebih mendalam ya tentunya, karena pada landasan teori penelitian ini dijelaskan bahwa stres kerja dapat berdampak pada penurunan kinerja. Kemudian, untuk perbandingan kedua penelitian, dari hasil perbandingan, penelitian pertama memiliki model yang lebih sederhana, sehingga regresi linear berganda sudah memadai, sedangkan penelitian kedua memiliki model yang lebih kompleks, karena melibatkan variabel intervening dan konstruk laten, sehingga SAMPLS lebih sesuai. Kemudian penelitian kedua memiliki tahapan evaluasi yang statistik yang lebih kompleks, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa SMPLS selalu lebih baik daripada regresi linear berganda. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan model penelitian. Untuk
tahap akhir, yaitu kesimpulan dari reviewer bahwa kedua penelitian ini baik regresi linear berganda maupun SMPLS telah menggunakan metode analisis yang secara umum sesuai dengan model penelitiannya. Ke, sed- Kemudian penelitian pertama tepat menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian kedua tepat menggunakan SMPLS. Namun kedua penelitian masih memiliki beberapa kekurangan dalam kelengkapan metodologi dan penyajian hasil. Perbaikan juga perlu dilakukan agar hasil penelitian lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berikut adalah lampiran bukti sumber yang telah diambil dari Google Drive. Kemudian demikian hasil presentasi untuk hasil review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian atau dalam naskah hasil review yang telah saya laksanakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.